Pesugihan Gunung Kawi memang sudah sangat populer di dunia spiritual. Sudah sejak lama Gunung Kawi yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar itu didatangi para pencari pesugihan. Di sanalah mereka melakukan ritual-ritual tertentu yang berhubungan dengan makhluk gaib yang konon bisa membuat seseorang menjadi kaya. Tapi jangan salah, pesugihan Gunung Kawi selalu minta tumbal. Orang yang melakukan pesugihan harus menumbalkan orang-orang yang mereka sayangi, biasanya anak atau pasangan. Masalahnya, mencari pesugihan juga tidak segampang yang dibayangkan. Banyak juga orang yang gagal kaya, walaupun sudah melakukan ritual mencari pesugihan di Gunung Kawi. Lalu seperti apa ritual tersebut? Sesaji apa yang harus disediakan orang yang mencari pesugihan? Tapi benarkah Sarwenda juga melakukan ritual pesugihan saat datang ke Gunung Kawi? Bikin merinding. Di sosial media, lagi ramai berita tentang artis-artis besar dan orang-orang terkenal yang diduga melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi, termasuk Sarwenda. Kemunculan nama Sarwenda datang dari pengakuan seorang juru kunci Gunung Kawi yang sedang berbincang-bincang dengan pesulap merah. Dari sanalah berkembang isu pesugihan. Meski isu tersebut langsung ditepis oleh tim kuasa hukum Sarwenda. Tapi, seperti apa sesungguhnya ritual mencari pesugihan di Gunung Kawi itu? Benarkah ada tumbal yang harus disediakan? Lantas, bagaimana tingkat keberhasilan orang yang mencari pesugihan di Gunung Kawi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memang membuat merinding. Membicarakan Gunung Kawi tidak bisa lepas dari isu mencari pesugihan. Karena di sini tempatnya orang melakukan ritual-ritual pesugihan. Meski pusat ritual adalah sebuah makam penyebar Islam bernama Eyang Jugo, tapi orang seperti tidak peduli. Karena anggapan sebagai tempat mencari pesugihan sudah telanjur kental dengan Gunung Kawi. Tapi memang, Paranormal Roy Pradana mengakui selain ada makam Eyang Jugo, di Gunung Kawi terdapat banyak makhluk gaib. Dan itulah yang menjadi sasaran para pencari pesugihan. Tapi banyak makhluk-makhluk yang lain yang berada di Gunung Kawi yang kita bisa minta untuk kekayaan. Gitu. Dan di sana melakukan ritual-ritual khusus dan kita harus membeli sesajen-sesajen yang cukup lumayan gitu. Contohnya sesajen itu kayak kembang setaman, kambing warna hitam, dan itu kita sudah melakukan perjanjian sama makhluk itu dan kita tidak bisa menghindarkannya lagi gitu. Dan ayam cemani gitu. Itu untuk melakukan ritual-ritual khusus di sana salah satunya, dan banyak lagi sesajen-sesajen yang dibutuhkan untuk melakukan ritual-ritual khusus untuk kekayaan di sana. Datang ke Gunung Kawi, aura mistis segera terasa karena banyak ornamen yang mendukung suasana magis. Tapi jangan salah, mencari pesugihan di Gunung Kawi berarti sudah siap dengan risiko yang sangat besar, terutama soal tumbal pesugihan. Orang yang mencari pesugihan akan diminta memberikan tumbal, dan tidak sembarangan tumbal, karena yang harus ditumbalkan adalah orang yang mereka sayangi. Iya, banyak Manggisa, tetapi di sana pasti kita diminta tumbal ya. Keluarga kita ya, kalau kita bilang kepintaran anak kita nantinya itu di bawah rata-rata. Dia tidak pintar ya, melainkan di bawah rata-rata dan sangat rata-rata lah. Itu tumbalnya salah satunya gitu. Tapi kalau kita lupa mengasih sesajen tersebut, karena kan setiap kita melakukan ritual di Gunung Kawi ini pasti kita akan disuruh nanti di rumah hari-hari tertentu untuk kita mengasih sesajen seperti nasi putih gitu, kopi pahit, teh, kembang setaman, dan lain-lain. Banyak sekali sesajen-sesajen yang harus kita sediakan di malam-malam tertentu setelah kita melakukan atau meminta ritual di Gunung Kawi.
Walaupun setiap hari selalu ada orang yang mencari pesugihan ke Gunung Kawi, tapi ternyata tidak semua orang bisa menjadi kaya raya. Banyak juga orang yang sudah melakukan ritual pesugihan, berakhir gagal total. Menurut Roy Pradana, orang-orang ini melakukan banyak kesalahan prosedur. Misalnya ada sesaji yang kurang, atau karena tumbal yang akan diserahkan kepada makhluk gaib, bukan orang yang disayangi. Sekarang kalau keinginan kita terkabul dan semuanya tergantung keyakinan kita masing-masing gitu. Nah, kalau kita memang yakin sekali akan terkabul, itu akan terkabul. Tapi banyak juga orang-orang yang melakukan ritual-ritual khusus di Gunung Kawi tidak ada keberhasilan. Kebanyakan orang yang tidak berhasil melakukan ritual-ritual khusus untuk kekayaan di sana. Ada salah satunya sesajen yang harus kita letakkan di tempat kita itu terlupakan, atau kita sebenarnya harus melakukan ritual di malam Selasa Kliwon gitu ya, atau malam Jumat Kliwon. Kita lagi berada di luar nih, kita lupa nih dengan kegiatan kita untuk mengasih makan makhluk ini gitu. Nah, itu yang membuat kita menjadi hancur, karena semua orang-orang yang melakukan persugihan pasti ada efeknya. Tentang Gunung Kawi, orang sering salah memberi makna. Karena yang mereka kunjungi sesungguhnya adalah makam Eyang Jugo. Eyang Jugo adalah penyebar agama Islam sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Masalahnya, berziarah ke makam Eyang Jugo selalu diidentikan dengan mencari pesugihan. Padahal, makna sesungguhnya tidak seperti itu. Kalau di Gunung Kawi itu kan setahu saya itu ada dua versi. Itulah ke makam Eyang Durjo itu ya. Dia ini kan pengawal dari Diponegoro. Kita cukup sebenarnya kalau menurut saya sih kita tidak meminta kepada makam ya. Karena kita tetap minta kepada yang kuasa, tetapi banyak mungkin orang-orang dulu tuh syariat ya, kita bilang kita harus melakukan syariat di sana supaya kita mendapatkan kesuksesan, itulah syariatnya gitu. Tapi kalau kita meminta kepada makam itu mungkin sangat menurut saya sih tidak akan terkabul karena kita meminta pada makam gitu ya. Tetap kita minta kepada kepercayaan kita masing-masing gitu. Sebagai praktisi supranatural, Roy Pradana juga menguraikan bahwa di Gunung Kawi tidak hanya ada ritual mencari pesugihan. Di tempat ini juga ada orang yang datang ingin membalas dendam. Kalau seandainya untuk dendam tadi abang bilang masuknya itu kan santet tuh. Kalau dimasuknya santet itu kita mesti ada foto orangnya, foto target terutama. Berbeda-beda, setiap praktisi pasti berbeda-beda untuk melakukan ritual-ritual khusus untuk santet tersebut. Ada yang melakukan memakai ayam cemani, ada yang memakai jarum masuk ke dalam telur, dimasuki atau bagaimana, diikat dengan kain putih, dikasih pocong, lalu ada telur, ada kembang, ada jarum, ada segala macam, dan foto target di situ. Nah, itu bermacam-macam, berbeda-beda orang melakukannya. Ada yang diikat lalu dilarungkan ke air mengalir. Kenapa? Banyak sekali diarungkan di air mengalir supaya tidak ada yang menemukan itu lagi. Tempat mencari pesugihan memang tidak hanya Gunung Kawi. Hampir di setiap daerah pasti ada tempat sakral yang sering dijadikan tempat untuk mencari pesugihan. Syarat yang dibutuhkan juga bermacam-macam, mulai dari sekedar sesaji hingga persyaratan yang ekstrim, seperti yang terjadi di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. Tapi dari banyak tempat pesugihan, yang selalu sama adalah tumbalnya. Karena tumbal yang harus dipersembahkan kepada makhluk gaib di tempat tersebut selalu meminta tumbal orang-orang yang disayangi. Banyak sekali orang yang mau melakukan instan ya. Ingin sukses dengan cepat, dengan instan. Ya, mereka harus melakukan ritual-ritual khusus. Ada yang kalau bisa dibilang kalau di Kemukus itu berhubungan badan, kita akan dijumpai dengan makhluk-makhluk gaib tersebut dan dia meminta orang yang kita sayangi. Gitu kita melihat orang yang kita sayangi dipegang makhluk itu, kita mau ngasih apa tidak?
kalau kita tidak mau ngasih orang yang dipegang oleh makhluk itu yang membuat kita gawat, karena kita sudah niat untuk datang ke sana, tetapi kita berubah pikiran bahwa saya nggak mau nih keluarga yang saya sayangi nih. Itu yang membuat kehancuran di dalam diri kita. Gunung Kawi memang identik dengan orang yang mencari pesugihan. Konon, menurut juru kunci Gunung Kawi, banyak orang besar dan tokoh-tokoh ternama yang pernah ke Gunung Kawi. Tapi benarkah Sarwenda juga pernah ke Gunung Kawi untuk ritual mencari pesugihan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Isu Sarwenda mencari pesugihan di Gunung Kawi semakin memanas. Hal itu bermula dari perbincangan pesulap merah dengan seorang juru kunci Gunung Kawi. Apalagi, menurut pesulap merah, tidak hanya Sarwenda, banyak artis dan orang-orang penting yang datang ke Gunung Kawi. Juru kunci Gunung Kawi juga memastikan bahwa orang-orang yang datang ke Gunung Kawi memang melakukan sebuah ritual. Seperti diketahui, pesulap merah memang sering membuat konten-konten yang membongkar kebohongan praktek perdukunan, termasuk yang berhubungan dengan ritual pesugihan. Tapi, juru kunci tetap yakin dengan pernyataannya bahwa artis-artis yang ke Gunung Kawi memang bertujuan untuk melakukan ritual pesugihan. Kebetulan terumbu kunciannya penasaran juga siapa-siapa aja sih orang-orang yang pernah percaya dengan hal semacam itu. Kalau artis, kita kan penasaran, ada nggak yang pernah kesini? Gitu, siapa-siapa aja disebutin lah sama si kunciannya. Politikus siapa aja disebutin juga. Biasanya kalau mau pemilihan banyak tuh gitu. Saya nanya detail kan ke kunciannya, saya sempat nggak percaya juga. Terus saya nanya per detail, ini artis-artis ini datang ke sini cuma liburan doang atau ritual? Ya syuting berikut menjalankan ritual gitu. Kata mereka gitu. Kata kunciannya nggak tahu benar atau enggak. Makanya karena itu informasi yang penting, kalau memang enggak ya harus diklarifikasi lah, harus dibantah karena bahaya banget kalau sampai itu nggak ketahuan publik dan dia umumin di dalam-dalam doang. Setiap ada yang pengunjung, ini yang kesini artis pernah ini, politikus pernah ini, gitu. Tuh buktinya sukses kan. Nanti banyak orang yang kecewa, banyak orang yang terpeleset percaya terhadap itu, nanti bahayanya. Walaupun juru kunci Gunung Kawi yakin dengan pernyataannya, tapi pesulap merah tetap tidak yakin jika Sarwenda benar-benar melakukan ritual mencari pesugihan. Keraguan pesulap merah semakin besar, karena ternyata tidak ada yang bisa menjamin orang yang pernah cari pesugihan di Gunung Kawi akan langsung kaya raya. Sebenarnya bukan Sarwenda doang yang disebut ya, banyak sama si kunciannya, iya banyak artis-artis, cuma artis-artis dulu itu gitu, iya gitu-gitu. Saya kurang kenal juga ya artis-artis dulu tuh soalnya. Nah, tujuannya ya katanya untuk ngalap berkah, untuk bisa memperlancar pekerjaan, ekonomi dan semacamnya. Kalau menurut perkataan kunciannya, saya juga ya karena saya tipikal yang nggak percaya ya. Buktinya kunciannya sendiri bilang nasib-nasiban. Jadi kalau nasib-nasiban ya udah sama aja, kita semua juga nasib-nasiban, nggak kesana nggak gimana juga. Nah, yang membuat saya yakin ritual pesugihan itu ya sama seperti kita kepercayaan agama lain ya, doa di tempat ibadah kita masing-masing. Itu ketika saya ke sana kan banyak warung-warung makan tuh di pinggirannya. Itu buktinya kagak kaya-kaya. Tetap aja warung makan bertahun-tahun. Terus iya harusnya itu yang terang-terangan di depan ya kan. Saya nanya kok ini warung-warung ini pada ngejalanin ritual. Ngejalanin juga, nanti dia ngasih sajian-sajian juga. Oh. Tapi bangunannya kagak ada mewah-mewah. Terus juga iya harusnya udah KFC kalah tuh. Iya McDonald kalah harusnya. Ya, nah, terus juga saya ngelihat di sana banyak penjual-penjual bunga-bunga kan di pinggirannya ya. Ya penjual bunga ini harusnya udah punya toko bunga misalnya. Iya internasional gitu. Mungkin jualannya di situ gitu kan. Tapi ya namanya rezeki itu Allah udah takdirkan. Jadi tugas kita sebagai manusia ya minta sama Tuhan kita masing-masing, sama Allah Azza wa Jalla, minta semaksimal mungkin, sepercaya mungkin, bukan dengan menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan agama yang kamu jalani. Tapi benarkah Sarwenda memang pernah ke Gunung Kawi? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like,
subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak bisa dipungkiri bahwa Sarwenda memang pernah ke Gunung Kawi. Tapi bukan untuk mencari pesugihan. Kedatangannya bersama Jordi Onsu saat itu karena memang ada pekerjaan di sana. Pada era-era COVID lah, kira-kira 2021 mungkin ya pada saat itu ya, 2021-2022. Podcast ini bagaimana dibuat sedemikian rupa untuk hiburan semata. Sama lah dengan acara-acara horor pada umumnya begitu ya, mengambil set di benar-benar di Gunung Kawinya, dan apalagi yang tadi saya tunjukkan begitu ya, ada gapuranya begitu, yaitu untuk membangun suatu set yang sakral begitu. Jadi bahwa harus pesugihan langsung saya rasa tidak kok. Bisa dilihat mungkin masih ada di YouTube podcastnya Kakak Beradik gitu. Awalnya memang tidak ingin ditanggapi agar pemberitaan hilang dengan sendirinya. Tapi isu pesugihan semakin menyudutkan Sarwenda hingga tim pengacaranya ikut turun tangan. Sesungguhnya jika dirunut lebih jeli, agak mustahil juga Sarwenda melakukan ritual mencari pesugihan. Sebab kesuksesannya selama ini diperoleh lewat kerja keras tanpa henti. Awalnya tuh kita bilang nggak penting karena memang seperti nggak masuk akal gitu ya seorang Sarwenda melakukan hal-hal seperti itu, karena memang dari kehidupannya dia tidak pernah mempercayai soal pesugihan, gimana dia melakukan pesugihan gitu ya kan. Nah, klien kami ini kalau dibilang pesugihan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh klien kami. Klien kami itu kalau bisa dilihat dia bekerja dari pagi sampai malam, bertolak belakang dengan pesugihan. Pesugihan orang nggak usah kerja, tiba-tiba datang semua tuh sendiri gitu ya. Nah ini jauh, dia benar-benar klien kami benar-benar bekerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu ya. Meski sudah diklarifikasi oleh tim penasehat hukumnya, perbincangan tentang hal tersebut masih terus berjalan. Tak mau menjadi bola liar dan mengarah ke pencemaran nama baik, pengacara Sarwenda siap membawa kasus ini ke ranah hukum. Saat ini, mereka sedang melakukan pengkajian hukum untuk mengambil langkah selanjutnya berdasarkan perkembangan yang ada. Masih kami pelajari, jadi memang apa yang disampaikan di lapangan oleh warga setempat begitu ya, atau bisa dibilang kuncen disebutnya, lalu kepada PM menceritakan apa yang terjadi, disebut nama si A, disebut nama si B, ada politikus, ada artis begitu ya. Ya kami rasa itu suatu penyampaian yang cukup asal, tidak dengan fakta yang sebenarnya, mungkin ya untuk mendatangkan ramai di situ begitu ya. Ya kan asumsi kami itu cuma sekedar penyampaian kosong belaka lah. Tapi bagaimana suatu penyampaian yang kosong ini bisa menjadi tiba-tiba besar, viral? Ya kembali lagi karena ini bicara terkait dengan klien kami. Ini yang makanya kita sampaikan bahwa kita akan coba teliti dulu. Ada maksud terselubung apa di balik ini, atau memang ini murni penyampaian berita apa adanya yang memang kebetulan viral begitu ya. Ya itu nanti kita analisa di situ. Kami akan teliti itu. Bagaimana suatu pemberitaan seperti ini bisa menjadi viral dan menyudutkan dugaan kami, menyudutkan klien kami begitu ya. Gunung Kawi memang identik dengan tempat mencari pesugihan, tapi hingga kini pesugihan Gunung Kawi hanya sebatas rumor karena tidak pernah ada orang yang benar-benar mengonfirmasi bahwa kekayaannya didapat setelah melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.